Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Informatika. Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Nama dosen kita Ais Jibril. Kami dari kelompok 3. Nama kelompok kita Seli Mauliana, Pupu Indra Permana, Ivan Yusufandi, Muhammad Aziz Triono, Muhammad Diki Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Triono. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam dialog. Ragam dialog adalah cara yang digunakan untuk mengorganisasikan berbagai jenis dialog. Secara umum, ragam dialog interaktif dikelompokkan menjadi yang pertama dialog berbasis perintah tunggal, yang kedua dialog berbasis bahasa pemrograman, yang ketiga antarmuka berbasis bahasa alami, yang keempat sistem menu, yang kelima dialog berbasis pengisian barang, yang keenam antarmuka berbasis icon, yang ketujuh sistem jendela, yang kedelapan dialog berbasis manipulasi langsung, yang kesembilan antarmuka berbasis interaksi grafis. Lanjut ke slide berikutnya, adapun beberapa sifat penting yang perlu dimiliki oleh setiap ragam dialog. Yang pertama itu inisiatif. Ada dua inisiatif, yaitu inisiatif oleh komputer. Pengguna memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan komputer. Inisiatif oleh pengguna. Pengguna diharapkan memahami sekumpulan perintah dengan sintaks tertentu. Yang B kelulusan, C kompleksitas, D kekuatan, E beban informasi, F konsistensi, G umpan balik, H observabilitas, I efisiensi, J keseimbangan. Sekian, terima kasih. Dialog berbasis perintah tunggal. Bahasa perintah atau command language yang dirancang sedemikian rupa sehingga mempunyai sifat mudah dipelajari dan diingat oleh user. Beberapa contoh alamiah sederhana antara lain perintah yang dimiliki oleh DOS dan Unix atau Linux. Contohnya ada di bawah nia. 2. Dialog berbasis bahasa pemrograman. 2. Dialog berbasis bahasa pemrograman. Dialog berbasis bahasa pemrograman merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu berkas yang sering disebut dengan batch file. Perintah yang digunakan dalam ragam dialog bahasa pemrograman tidak harus menggunakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi maupun tingkat rendah seperti Pascal, C, atau Basic, tetapi harus mengikuti aturan-aturan tertentu. Tiga, antarmuka berbasis bahasa alami Natural Language Interface. Pengguna bebas memberikan sembarang instruksi, namun komputer harus mempunyai kemampuan mengolah untuk mengerti arti dari instruksi. Untuk itu diperlukan suatu penerjemah agar dapat menerjemahkan perbedaan bahasa manusia dan komputer. Keuntungannya adalah tidak memerlukan sintaksis luwes alamiah, merupakan inisiatif campuran, dan kerugiannya adalah mempunyai dualisme, tidak presis, bertele-tele, rancangan perangkat lunak yang rumit dan tidak efisien. 4. Dialog berbasis sistem menu. Sistem menu terdiri dari 4 bagian. A. Sistem menu datar. B. Sistem menu tarik. C. Selektor kompatibel, huruf dan angka. D. Selektor tak kompatibel, huruf atau angka. Adalah selektor huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf pertama dari suatu pilihan selektor angka, yaitu angka desimal yang sama dengan nomor urut alfabetis dari huruf pertama pilihan. 5. Dialog berbasis pengisian borang atau prompt filling dialog merupakan suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari-hari
ke dalam sistem komputer. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan tampilan borang yaitu proteksi tampilan, pembatasan tampilan yang tidak dapat diakses pengguna. Keuntungan ragam dialog berbasis borang yaitu pengguna sudah terbiasa mengisi borang, isian data yang disederhanakan, beban memori rendah, strukturnya jelas, perancangan mudah, tersedia berbagai piranti bantu perancangan tampilan. Kerugian ragam dialog berbasis borang yaitu seringkali lambat, memakan ruang layar, tidak cocok untuk pemilihan perintah atau instruksi, memerlukan pengontrolan kursor, mekanisme navigasinya tidak terlihat secara eksplisit, memerlukan suatu bentuk pelatihan. Antarmuka berbasis ikon. Dialog berbasis ikon adalah ragam dialog yang banyak menggunakan simbol-simbol dan tanda-tanda untuk menunjukkan suatu aktivitas tertentu. Keuntungan dialog berbasis ikon yaitu gambar bersifat umum, mudah diingat dan dipelajari sehingga mempertinggi kinerja pengguna, tidak bergantung pada suatu bahasa. Kerugiannya yaitu cenderung membingungkan, boros tempat, dan sangat tidak efektif. 7. Sistem jendela atau window system. Sistem penjendelaan adalah sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi ke dalam bagian-bagian layar yang tidak saling mempengaruhi. Jenis-jenis jendela yaitu jendela TDE, jendela paling sederhana. Pemanfaatan sistem penjendelaan yaitu 1. Penampilan lebih banyak informasi, 2. Pengaksesan lebih banyak sumber informasi, 3. Pengkombinasian berbagai sumber informasi, 4. Pengontrolan bebas atas sejumlah program, 5. Pengingatan, 6. Command konteks atau active form, 7. Penyajian jamak. 8. Dialog berbasis manipulasi langsung. Manipulasi langsung merupakan ragam dialog yang menyajikan langsung suatu aktivitas oleh sistem kepada pengguna, sehingga aktivitas itu akan dikerjakan oleh sistem komputer. Contoh, MySQL dan AutoCAD. Keuntungan manipulasi langsung yaitu mempunyai analogi yang jelas dengan suatu pekerjaan nyata, mengurangi waktu pembelajaran, memberikan tantangan untuk eksplorasi pekerjaan yang nyata, penampilan visual yang bagus, sedangkan kerugiannya yaitu memerlukan program yang rumit dan berukuran besar, memerlukan tampilan grafis berkinerja tinggi, memerlukan piranti masukan seperti mouse dan trackball, memerlukan perancangan tampilan dengan kualifikasi tertentu. 9. Antarmuka berbasis interaksi grafis. Dialog berbasis interaksi grafik atau GUI merupakan dialog yang menggunakan bentuk-bentuk visual seperti grafik, ikon, dan animasi. Contoh, pada Microsoft Word, ketika kursor mendekati suatu ikon, akan muncul pesan yang menunjukkan arti ikon tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.